harus terus melihat dan meneliti bagaimana dinamika global, terutama potensi spillover yang berasal dari negara-negara maju. Dalam hal ini Amerika Serikat yang menjadi sangat utama karena inflasi di sana seperti saya katakan tadi meningkat sangat tinggi. Kalau kita lihat secara historis, kenaikan suku bunga di Amerika Serikat itu menimbulkan komplikasi bagi banyak negara berkembang. Pertama, terjadi dinamika capital outflow yang kemudian akan menimbulkan nilai tukar yang mengalami tekanan dan kemudian bisa menimbulkan dampak kepada ekonomi domestik. Nah, negara-negara yang memiliki fondasi lebih kuat tentu akan memiliki ketahanan yang lebih baik, yaitu terutama dilihat dari neraca pembayarannya. Alhamdulillah kalau kita lihat Indonesia dalam situasi COVID ini, tadi saya sebutkan pertumbuhan dari ekspor kita yang mencapai 53% dan neraca perdagangan kita mengalami surplus tertinggi di dalam sejarah kita. Kita juga melihat current account deficit kita mengalami surplus 1,5%. Ini jauh lebih baik dibanding pada saat terjadinya taper tantrum tahun 2013. Di mana current account deficit kita ada di sekitar minus 3%. Ini memberikan ketahanan. Di sisi lain tentu kita juga lihat dari surat berharga negara. Dulu peranan dari asing di dalam membeli surat berharga negara kita mencapai 40%. Sekarang ada di sekitar 20%. Kondisi-kondisi ini membuat Indonesia memiliki ketahanan yang lebih baik. Dan oleh karena itu, kami dengan Bank Indonesia akan terus melakukan koordinasi untuk mengawal kondisi perekonomian kita di dalam menghadapi dinamika global yang tidak kita bisa kontrol, yaitu tadi perubahan kebijakan terutama di Amerika Serikat, namun juga mungkin juga di Eropa dan juga di RRT yang ketiga zona ini memberikan spillover potensinya sangat besar. Nah, dalam konteks ini apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk terus memperkuat dan mentransformasi ekonomi Indonesia menjadi sangat penting. Seperti tadi saya sebutkan, dengan transformasi ekonomi ekspor kita meningkat, FDI masuk ke Indonesia menjadi tinggi dengan berbagai reformasi di sektor real, yaitu dengan Undang-Undang Ciptaker, menciptakan iklim investasi yang baik, penyederhanaan prosedur, dan di sisi lain kita juga memperkuat daya saing dan produktivitas kita. Ini menjadi salah satu daya tarik yang positif. Sementara kami dengan Bank Indonesia melakukan SKB atau surat kerjasama untuk 3 tahun di dalam menghadapi COVID. Yang ini juga menimbulkan suatu kemampuan untuk kerjasama fiskal moneter tanpa menciptakan kondisi yang mengancam independensi Bank Indonesia, tanpa menciptakan kondisi yang mengancam kredibilitas dari kebijakan makro kita, yaitu fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas dan mengawal pemulihan ekonomi. Defisit APBN mulai menurun dan dari sisi monetary policy dibuat monetary policy yang sifatnya sangat tepat untuk mendukung pemulihan tanpa menciptakan tekanan terhadap inflasi. Nah, hal-hal seperti ini akan menjadi salah satu cara kita untuk meningkatkan daya tahan Indonesia. Namun kan Indonesia dalam presidensi G20 melihat semua negara tidak dalam situasi seperti Indonesia. Kita lihat Argentina dalam situasi krisis saat ini. Bahkan Turki yang sering dijadikan pembanding ke Indonesia saat ini menghadapi inflasi yang mendekati 20%. Argentina di atas 50%. Dan kondisi nilai tukar mereka merosot sangat tajam. Ini bisa mengancam sektor keuangan mereka. Jadi tantangan dari yang disebut spillover effect dan tapering ini memang bagi negara-negara yang rapuh ekonominya bisa mengancam dalam bentuk nilai tukar merosot, inflasi tinggi, dan kemudian krisis keuangan di dalam negeri mereka. Indonesia terus berusaha bersama KSSK, kami, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, OJK LPS, terus menjaga stabilitas sistem keuangan, mendorong pemulihan ekonomi secara seimbang, namun juga membangun fondasi yang makin kuat. Ini yang dilakukan melalui reformasi struktural. Baik Ibu Sri Mulyani, kalau kita mengingat di 2008 pada saat itu G20 pernah menginisiasi paket stimulus yang jumbo saat itu. Apakah mungkin ini akan terulang kembali di 2022 nanti?
Loh, kalau 2008 waktu itu terjadi krisis financial global, di mana waktu itu center of crisis-nya adalah lembaga keuangan, ditandai dengan runtuhnya Lehman Brothers atau AIG untuk yang insurance dan kemudian menimbulkan spillover yang negatif ke seluruh dunia dari sektor keuangan. Dalam situasi ancaman yang sangat nyata, waktu itu semua negara melakukan counter cyclical, yaitu melakukan ekspansi di bidang fiskal dan moneternya. Itu tahun 2008 yang menyebabkan kemudian emerging country bisa pulih, RRT terutama melakukan counter cyclical yang luar biasa, melakukan relaksasi di bidang perkreditan, fiskal dan moneter semua bekerja sama. Nah, tahun 2020 waktu dunia dihadapkan pada krisis yang penyebabnya beda yaitu COVID, namun menyebabkan kontraksi ekonomi yang sangat dalam. Sektor keuangannya relatif masih bisa terjaga stabil karena memang semenjak 2008-2009 yaitu terjadinya financial crisis global dilakukanlah reformasi di bidang regulasi sektor keuangan yang menyebabkan sektor keuangan itu menjadi relatif resilient, memiliki daya tahan, dimonitor dan kemudian disupervise secara cukup detail. Sehingga risiko bukan berasal dari sektor keuangan, namun sekarang ancamannya dari sektor kesehatan. Dampaknya ke masyarakat sama atau bahkan lebih dahsyat karena untuk penyakit COVID ini dampaknya langsung ke grassroots. Sektor informal terpukul, usaha kecil menengah terpukul. Nah, dalam musibah seperti ini, dunia juga sebetulnya melakukan counter cyclical yang luar biasa. Saya sering sebutkan ada 12 triliun US dollar counter cyclical dari fiscal side plus 7,8 triliun dari monetary side di seluruh dunia di dalam menghadapi COVID-19 itu. Itu sudah terjadi tahun 2020 kemarin. Jadi kalau kita bicara tentang counter cyclical, itu sudah already happen. Sekarang justru kalau tahun 2021 akhir dan 2022, pertanyaannya how we are going to exit from those extraordinary policy. Karena situasi counter cyclical yang luar biasa menimbulkan dampak. Dampaknya apa? Tadi, kalau dari sisi moneter, inflasi sekarang menjadi tekanan. Apakah itu karena likuiditas yang plenty, ataukah karena supply disruption, ataukah karena harga komoditas, itu nampaknya sekarang adalah inflasi menjadi suatu ancaman. Yang kedua, hutang publik menjadi naik. Semua negara menghadapi kenaikan, Indonesia juga menghadapi. Namun meskipun Indonesia sangat modest, defisitnya hanya nambah 6% tahun lalu, tahun ini di sekitar 5%, hutang publik kita masih di sekitar 42%, negara lain ada yang hutang publiknya sekarang sudah di atas 100%. Dan ini menimbulkan suasana atau situasi yang tidak sustainable dari fiscal side. Maka sekarang seluruh dunia memikirkan gimana caranya keluar dari situasi akibat suatu extraordinary policy yang dilakukan untuk menyelamatkan ekonomi dunia. Inilah yang menjadi topik kita di tahun 2020. Jadi 2022. Jadi tahun 2022 nanti is not about counter cyclical measure. Sekarang is about exit policy secara smooth dan terkoordinasi. Sehingga jangan sampai waktu exit policy sama kan kalau kita lihat ada musibah pada saat di stadion orang sedang nonton terus orang exitnya itu secara serabutan bisa menimbulkan korban. Kalau exitnya secara tertib kita bisa menjaga ekonomi dunia pulih secara baik dan tetap kemudian menjaga instrumen kebijakan seperti fiskal, moneter, serta sektor keuangan tetap baik.